Nah, untuk hari ini kita akan bahas soal IG dan juga TikTok marketing. So, Mar, kita buka dengan sebuah konspirasi. Kawan-kawan udah pernah nonton film ini nggak? Social Dilemma. Ada yang udah nonton? Langsung unmute aja ya. Ada yang udah nonton belum? Atau belum ada yang nonton di sini? Belum? Mbak Vina juga belum? Mbak Din belum? Oh, belum ya. Oke, siap. Kalau belum nanti nonton ya. Jadi kayak di film The Social Dilemma ini dijelasin bahwa Instagram atau apapun platform sosial media di luar sana itu sebegitu mengerikannya. Jadi kayak kita itu benar-benar datanya diambil semua. Bahkan mereka bisa memprediksi kita tuh ngapain aja. Karena kenapa? Dengan buka smartphone itu bisa membentuk adiksi yang baru. Artinya pada saat kawan-kawan mungkin baru bangun pagi, terus tiba-tiba langsung ambil smartphone, mulai untuk scrolling, terus tiba-tiba ya hidup kita dikelola oleh Instagram tanpa kita sadar gitu. Nah, kenapa saya buka slide ini, dan mungkin ini juga slide saya kemarin di Kopdar UB di Semarang. Kenapa saya selalu highlight ini? Karena sebagai social media content creator atau social media influencer yang ngejelasin tentang bagusnya social media bisnis, saya kayak harus punya tanggung jawab gitu untuk sharing bahwa social media itu nggak sebersih itu gitu. Artinya ya kita tahu bahwa social media bagus, itu bisa meningkatkan bisnisnya kita, tapi jangan sampai kita terlena gitu. Artinya ya boleh-boleh aja bangun akun, boleh-boleh aja bangun bisnis di social media, tapi jangan sampai kita terlalu edik gitu dengan apa yang kita lihat di sosial media sampai kita terlena gitu. Jadi sebagai saran aja, jangan sampai kita fokusnya ke sosial media terus gitu kan, tapi juga harus mulai ngebangun offline-nya kita, offline skill-nya kita. Karena kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba sosial media tutup, tiba-tiba listrik mati, dan kita bingung gitu gimana cara jalanin bisnisnya. Dan itu makanya dari sekarang kita harus punya mindset bahwa sosial media itu hanya sementara. Apapun yang kita bangun itu sementara gitu, walaupun kita tetap memberikan hal yang maksimal di dalam akun sosial medianya kita. Karena jangan sampai hidup kita tuh dikendalikan oleh dua orang ini, founder Facebook dan Instagram itu. So, ini adalah pertanyaan yang banyak banget kawan-kawan juga tanyakan. Mungkin saya juga pernah bahas minggu lalu soal personal branding versus business branding. Kak Far, kalau harus memilih nih, kalau harus memulai lagi, apakah kita harus mulai dengan personal branding atau kita harus memulai dengan business branding? Kalau aku harus memilih, mending bangun dengan business branding. Karena kenapa? Manusia itu gampang salah gitu, dan pada saat kita melakukan kesalahan, bisnis kita juga ikut menjadi salah gitu. Banyak deh kasus di luar sana yang mulai ngebangun personal brandingnya, terus tiba-tiba bisnisnya juga ikutan turun gitu pada saat personal brandingnya nggak bisa di-sustain gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang bisnis, kalau memang bisa membangun bisnis brand, ya udah kita bangun bisnis brandingnya kita. Karena kan manusia itu menua dan kita tuh nggak selalu produktif gitu. Meaning bahwa kalau bisnis kita pengen selalu bertumbuh jangka panjang, ya sebaiknya kita bangun bisnis brand. Karena kenapa? Kita bisa delegasiin. Kalau personal branding kita nggak bisa delegasiin, karena ya diri kita sendiri gitu. Ya kita mau delegasiin sama orang lain agak sedikit tidak mudah, karena tes itu berbeda gitu. Tes setiap orang tuh pasti selalu berbeda, dan untuk menduplikasi diri kita itu sedikit tidak mudah. Jadi kalau mau ditanyain apakah membangun bisnis brand lebih baik, aku akan jawab benar. Tapi bukan berarti bahwa kawan-kawan yang pengen membangun personal branding itu akan menjadi hal yang menutup kesempatan kawan-kawan untuk bangun personal branding. Enggak juga. Kalau memang kawan-kawan lebih pengen bangun personal branding, silakan aja. Yang paling penting tahu bahwa adab, value sebagai seorang personal itu tetap harus wajib untuk kita jaga banget gitu. Nah, 4 hal yang bakalan saya sharing hari ini adalah: pertama, bagaimana memulai bisnis digital; kedua, algoritma Instagram dan TikTok; 3, pola content creation. Kalau pola content creation sih aku udah bahas ya minggu lalu, jadi aku nggak highlight hari ini. Dan keempat, paid distribution. Kalau kita harus mulai menggunakan jasa ya gitu kan, apakah yang berbayar atau yang organik? Kalau kawan-kawan memilih untuk yang berbayar, apakah menggunakan Instagram Ads, SEO,
endorse influencer untuk produknya, itu akan aku jawab hari ini. Nah, kita step 2 yaitu soal memahami algoritma. Nah, algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah proses machine learning gitu. Jadi, machine learning dari Instagram, Facebook itu selalu berubah-ubah gitu. Jadi, proses pada saat kita posting konten, terus kita pengen konten kita dijangkau oleh banyak orang, itu ada prosesnya gitu. Walaupun followers kita let's say 1.000 dan 1.000 itu nggak langsung melihat semua postingannya kita, dan memang ya konsep algoritma itu memang seperti itu gitu. Meaning bahwa ya kita harus memahami gitu gimana caranya biar kita bisa lebih paham gitu algoritma itu seperti apa. Nah, saya liatin dulu ini, kalau kamu bisa lihat, ini adalah postingan-postingan saya dan beberapa dari sosial kreatif juga, itu bisa menjangkau sampai 2 juta orang, menjangkau sampai 1 juta orang, itu tanpa modal gitu. Kalau kamu bisa lihat yang share itu ada yang sampai 10.000, ada yang share sampai 42.000. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena Instagram akan selalu menaikkan postingan-postingan yang mau di-share oleh orang lain. Nah, mungkin kawan-kawan nanya gitu, KPI atau ukuran sebuah konten bagus itu apakah dari jumlah like, komentar, send to story, atau save gitu. Nah, bagi aku pribadi, untuk ukuran sebuah konten itu bisa kita bilang berkualitas ya dari angka share dan save-nya. Aku nggak pernah melihat atau mengukur sebuah postingan dari angka likes, walaupun tetap akan ada orang yang menilai postingan itu dari likes. Tapi angka yang paling penting itu dari angka send to stories. Jadi angka-angka yang sifatnya orang lain tuh mau share gitu, orang lain mau save. Karena kenapa? Orang lain mau save itu belum tentu dia like gitu. Tapi pada saat dia save postingannya kita, artinya memang postingannya kita tuh ngebantu mereka. Postingannya kita benar-benar bisa memberikan manfaat untuk mereka dan mereka mau save postingannya kita. Jadi ada satu value yang kita bisa dapetin dari sebuah postingan. Jadi kalau kawan-kawan misalkan pengen mengukur nih postingannya, ini postingan yang mana yang memang bekerja, ya lihat dari angka yang angka send to stories sama angka yang save-nya ini. Biar menurut aku pribadi ya daripada likes mending send to stories-nya, karena orang tuh lebih nangkep gitu, orang tuh bisa lebih merasa bahwa konten kita benar-benar bermanfaat kalau dia save atau misalkan share postingannya kita. Nah, kita bakalan bahas Instagram dulu sebelum bahas TikTok ya. Kawan-kawan silakan baca ini. Ini adalah dari Instagram. Intinya di dalam postingan ini, karena kan banyak yang bilang postingan kena shadow ban, Instagram selalu berubah gitu. Nah, Instagram bilang bahwa algoritma kita nggak berubah gitu. Yang membuatnya berubah adalah bagaimana karakteristik manusia, karakteristik kawan-kawan semua dalam main Instagram. Semakin banyak kawan-kawan misalkan berinteraksi dengan sebuah konten, misalkan ada satu konten atau microblog yang kawan-kawan coba untuk posting misalkan, coba untuk komen misalkan, maka postingan-postingan seperti itu yang selalu bermunculan, yang muncul di dalam Instagramnya kawan-kawan semua. Artinya konten yang akan selalu dimunculin di feed adalah konten yang selalu direspon. Nah, feednya saya, feednya kawan-kawan, eksplornya kawan-kawan, itu semua yang berbeda gitu. Makanya kalau misalkan memang mau menaikkan akunnya kita, ya the only way untuk bisa naik, ya kita harus berinteraksi dengan sebanyak-banyaknya akun yang memang satu value dengan kontennya kita. Misalkan tadi Mbak Vina kontennya tentang thrift gitu, coba selalu respon, komen, konten-konten yang memang mirip dengan niche kita. Karena pada saat kita saling komen dengan satu akun yang memang satu niche dengan kita, itu akan sangat mempermudah kontennya kita biar bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Nah, rule number 1 konsepnya 10-90. 10-90 maksudnya gimana? 10-90 ini adalah pada saat kawan-kawan misalkan baru posting nih di Instagram, hari ini posting gitu jam 7 pagi misalkan, 1 jam pertama itu yang lihat hanya 10% gitu. Meaning bahwa kalau followers kita 1.000, yang lihat itu cuma 100. Dari 100 yang lihat, belum tentu semuanya respon, belum tentu semuanya mau like postingannya kita gitu. Nah, di 1 jam pertama ini, dari 10% itu, 10% orang ini yang menentukan postingan kita akan menjangkau lebih banyak orang atau enggak. Nah, artinya gimana? Tugas kita setelah kita posting, yang wajib kita lakukan yaitu respon konten orang lain, membangun engagement di postingannya kita. Karena Instagram atau TikTok, mereka tuh nggak paham konten yang bagus yang mana, konten desain yang bagus yang mana. Mereka nggak paham. Yang mereka tahu adalah konten ini engagementnya bagus,
konten ini yang like banyak gitu, konten ini yang komen banyak. Jadi mereka mulai menekan konten-konten yang memang seperti itu gitu. So sebagai highlight buat kawan-kawan semua, karena walaupun kawan-kawan punya 5.000 followers nih atau 1.000 followers, belum tentu semuanya bisa lihat gitu. Nah, Kak Far, gimana caranya biar angka 10% ini bisa menjadi 20%, bisa menjadi 30%, ya kawan-kawan mulai untuk membangun engagement. Kawan-kawan sadar nggak, pada saat pernah posting di Instagram, terus tiba-tiba ada satu orang yang mulai komen di postingan kawan-kawan semua. Terus pada saat kawan-kawan buka feed, postingan orang yang komen di postingan kawan-kawan semua itu muncul di feed. Kok bisa? Ya karena memang di dalam feed Instagram itu dimunculin orang-orang yang saling berinteraksi. Jadi kalau kita pengen postingan kita selalu muncul di dalam akun Instagram orang lain, di feed Instagram orang lain, sebisa mungkin kita selalu komen gitu. Komen postingan orang lain, bangun engagement. Kalau ada komen di postingan kita, ya mulai untuk bales-balesin. Karena 1 jam pertama itu akan menentukan bagaimana jangkauan postingan kita, apakah stuck di 10%, menjadi 20%, menjadi 30%, bahkan bisa masuk di explore. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di engagement. Engagement itu apa? Engagement adalah jumlah likes, jumlah komen, jumlah share, dan jumlah save dari postingannya kita di 1 jam pertama. Rule number 2 yaitu visual always win. Artinya ya seperti tadi yang saya komen di awal-awal, yang membuat orang lain itu bisa berhenti dengan postingannya kita ya karena visualnya bagus gitu, karena memang dari segi desain bagus, dari segi feed Instagram bagus, dan itu yang akan menentukan orang lain tuh mau melihat postingan kita atau tidak gitu. Kalau harus memilih ya, value atau visual, value memang penting gitu. Tapi apa yang membuat orang lain berhenti? Kawan-kawan deh misalkan lagi buka Instagram, apa yang membuat kita tuh stop scrolling? Yang membuat kita stop scrolling ya karena kontennya memang bagus gitu dari segi visual. Walaupun dari segi nilai, dari segi value belum tentu, tapi ya memang nilai postingan kita ya bagaimana orang lain melihat di 2-3 detik pertama. Makanya sebagai seorang pebisnis, creative planner, ya kita wajib banget untuk punya desain-desain yang memang mencolok gitu. Ini 2 contoh yang menurut aku bagus, yang kawan-kawan bisa ambil, karena memang orang lain tuh senang berinteraksi dengan konten-konten yang memang visualnya bagus. Apalagi kalau foto manusia. Kalau kawan-kawan misalkan mau menggunakan foto stock itu foto-foto yang ada di Google, di Unsplash, yang bisa kita download, sebisa mungkin pilih yang Asia, jangan pilih yang bule. Karena kalau foto-foto bule itu orang-orang pasti akan mengabaikan gitu, karena orang nggak bisa relate, apalagi kalau memang target marketnya kita itu adalah anak-anak muda atau memang orang-orang Indonesia gitu. Kita sebagai orang Indonesia, kita lebih bisa relate dengan konten-konten yang visualnya tentang manusia, yang manusianya itu bukan bule gitu, tapi orang Asia atau setidaknya orang Indonesia gitu. Nah kalau dari segi visual, 2 hal yang menjadi fondasi. Pertama dari segi warna, kedua dari segi tipografi. Nah warna tadi aku udah sharing di akunnya Mbak Alun, jadi kayak filter atau pewarnaan feed-nya kita itu harus selalu sama gitu. Nggak harus sama juga, artinya yang paling penting tuh pada saat orang masuk di dalam Instagram-nya kita itu rapi gitu kelihatannya di akunnya kita. Dan salah satu hal untuk bisa mainin kerapihan itu penggunaan tipografi dan juga penggunaan warna yang bisa membuat kita itu bisa memahami konsep konten kita itu bakalan direspon seperti apa. Rule number 3 soal Instagram Stories versus Instagram Feed. Ini kan selalu ditanyakan gitu, Kak Far, yang mana yang paling penting? Kita postingnya IG Stories atau kita postingnya IG Feed gitu? Yang mana yang paling penting? Jawaban aku, dua-duanya tetap penting. Karena kenapa? Ya IG Stories penting, IG Feed juga penting. Tinggal ritmenya yang kita harus ubah. Artinya IG Feed wajib sekali sehari, Instagram Stories itu kalau bisa 5-7 stories sehari. Kita bahas IG Stories dulu. IG Stories adalah behind the scene. Artinya kalau behind the scene itu kita nggak harus sempurna gitu. Kalau ngomongin soal postingan di Instagram feed kan rumahnya kita ya. Rumahnya kita sebisa mungkin yang cantik, yang keren, warnanya bagus, dan memang yang itu yang membuat orang lain mau follow kita gitu. Tapi kalau ngomongin soal IG Stories itu tentang behind the scene-nya kita gitu. Nggak apa-apa lagi sharing kita lagi ada di mana,
behind the scene kita lagi packing produknya, itu juga akan sangat-sangat membantu sekali. Nah, di Instagram Story sendiri, kawan-kawan misalkan nih update sekarang jam 7 pagi. Terus kawan-kawan update jam 10 pagi. Nah, setiap kali kita update stories, ikonnya kita itu di feed Instagram followers kita itu selalu muncul paling depan. Jadi, posting jam 7 pagi, terus posting jam posting jam 10 pagi, terus posting jam 2 siang, posting jam 3 sore misalkan. Semakin sering kita postingannya kita, storiesnya kita, ya gambar bulat itu, ikonnya akun kita itu selalu muncul di awal. Makanya kalau misalkan kita punya 7 Instagram stories, jangan diupdate sekaligus gitu. Update-nya itu ya pelan-pelan aja, jam 7, jam 10, jam 2, karena biar apa? Biar itu bakal ngebantu postingannya kita akan selalu muncul paling depan. Nah, untuk konsep Instagram feed, ini wajib banget untuk posting setiap hari. Gitu. Kenapa harus posting setiap hari? Karena pada saat kita posting setiap hari, kita akan dinotis sama Instagram sebagai creator yang aktif. Ada 2 akun nih misalkan. 2 akun ini sama-sama bahas fashion, sama-sama sharing tentang fashion industry misalkan. Yang satu kontennya berkualitas banget, kameranya bagus, desainnya juga bagus. Yang satu apa adanya, biasa aja, nggak ada hal yang spesial. Tapi konten yang berkualitas ini, si A ini hanya posting sekali seminggu, bahkan biasanya 2 minggu sekali. Orang yang postingan biasa aja ini, yang kontennya itu ya nggak yang terlalu berkualitas, tapi dia posting setiap hari. Tapi justru konten ini yang selalu dinaikkan sama Instagram. Kenapa? Karena konten ini selalu aktif setiap hari. Walaupun kontennya hanya sedikit yang engage, tapi dikali banyak, itu angkanya juga besar gitu. Apalagi dia termasuk content creator yang aktif. Dengan begitu, konten kita selalu dinaikkan. Karena Instagram pengen apa? Instagram pengen konten creatornya itu aktif. Konten creatornya itu selalu sharing di dalam Instagram. Jadi sebisa mungkin kalau harus memilih, kawan-kawan sebisa mungkin pilihnya adalah konten yang selalu kita posting setiap hari. Nah, update stories minimal berapa kali? Tadi aku udah bahas, intinya 7-8 kali lah sehari, biar ya orang yang bisa lihat tuh selalu ada gitu. Walaupun misalkan kalau kamu bisa lihat di bagian kiri ini cuma 13.000 apa 15.000, terus yang selanjutnya itu yang melihat kok semakin sedikit, karena memang stories itu seperti itu gitu. Orang bisa aja swipe left postingannya kita. Tugas kita bukan untuk memperbanyak views ya, bukan untuk dilihat semuanya. Tugas kita adalah sebisa mungkin orang lain tahu bahwa akun ini aktif gitu, akun ini selalu update gitu. Karena pada saat akun kita selalu update, ya postingan kita selalu diprioritaskan dalam algoritma. Kombinasi di explore. Kawan-kawan semua yang belum tahu apa itu explore itu yang di bagian searching, itu di viralnya konten yang memang udah viral lah istilahnya, udah banyak engage, udah banyak likes, udah banyak komen. Nah, konten-konten yang mendominasi di explore itu konten-konten seperti apa sih?